Israel pada waktu itu ada di bawah tekanan orang Midian. Mereka itu senantiasa pada kami. Jadi ini generasi yang hanya mendengar cerita perbuatan besar Tuhan. Ketika Tuhan memilih bangsa ini, Tuhan berkomitmen dengan dirinya dan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Dia akan tetap menyertai. Atas dari itu, Tuhan tidak tertarik dengan status kita dalam lingkungan sosial. Tuhan tidak tertarik dengan kemampuan kita. Bahkan Alkitab, orang Kristen ada dalam posisi tidak berdaya dan yang paling lemah, maka disitulah perbuatan besar Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tepat waktu. Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika kami berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Puji nama Tuhan. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Allah tentang satu sosok, saudara. Sosok yang cukup terkenal, saudara, dalam perjanjian lama. Salah satu hakim yang namanya Gideon. Gideon ini memerintah setelah masa pemerintahan Hakim Deborah, hakim perempuan, saudara. Jadi ketika bangsa Israel itu dipimpin oleh para hakim, mereka hidup dalam perlindungan Tuhan, atau dalam bahasa kerennya providensia Allah, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita membaca kebenaran firman Allah di mana situasi orang Israel pada waktu itu, tepatnya orang Yehuda, saudara. Mereka ini ada pada kondisi di mana mereka dalam cengkraman atau jajahan orang Midian. Kita di sini digaji, asipun rasanya tertekan. Bagaimana dengan orang Israel pada waktu itu ada di bawah tekanan orang Midian? Mereka itu senantiasa hidup bersembunyi. Bahkan Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-11 bagian akhir, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Bahkan mereka mau menghidupi kehidupan mereka sehari-hari, saudara, harus bersembunyi. Di tempat tersembunyi, biasanya orang kalau pemerasan anggur itu di tempat terbuka supaya anginnya bagus, untuk kualitas anggur dan segala macam. Tetapi mereka melakukannya di dalam ruangan, saudara. Alkitab catat di dalam ruangan. Kalau kita tafsir lebih dalam, itu di dalam satu rumah ada tempat khusus untuk tempat mereka beraktivitas memasak dan segala macam. Itu dipakai untuk pemerasan anggur di konteks si Gideon ini, saudara. Nah, ketika dia sementara bekerja, sementara dalam tekanan-tekanan, dalam situasi yang genting, saudara, ini mereka hidup dalam tekanan orang Midian. Tiba-tiba setelah genap masa penderitaan orang Israel, kalau kita baca baik-baik kita hakim-hakim ini, saudara, bangsa Israel itu ada pola. Mereka bikin dosa, mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, dan Tuhan mengutus seorang hakim. Begitu seterusnya di kitab hakim-hakim ini. Sehingga kalau saudara belajar teologi, hakim-hakim itu disebut dengan masa lingkaran setan. Bangsa Israel itu berbuat dosa, kembali ke Tuhan, berbuat dosa lagi. Kehidupannya begitu-begitu terus, saudara, sampai tiba masa kemudian, saudara, di masa hakim-hakim ini disebut dengan masa transisi. Karena apa, saudara? Di masa ini orang yang masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang tidak dididik di perbudakan, tetapi generasi
yang dididik setelah masa perbudakan. Kalau kita baca mundur sedikit ke belakang, ada satu masa di mana bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Mereka menghujat Tuhan dan Tuhan bilang, aku akan memusnahkan satu generasi ini. Sehingga Tuhan membuat mereka terputar-putar 40 tahun di padang gurun. Sehingga generasi yang tadinya mengalami perbudakan di Mesir itu mati semua, dan lahirlah generasi baru, yaitu generasi padang gurun. Generasi inilah yang dipakai Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Nah, generasi ini saudara yang hidup, yang kemudian mereka merebut tanah Kanaan, dan kemudian mereka melahirkan generasi yang baru. Generasi yang baru yaitu generasi yang lahir di tanah Kanaan. Nah, generasi inilah yang hidup di masa hakim-hakim. Dengan kata lain begini saudara, generasi yang hidup di masa hakim-hakim ini adalah generasi yang pertama tidak mengalami perbudakan, tidak mengalami perbuatan-perbuatan besar Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Jadi mereka tidak tahu bagaimana itu mujizat, bagaimana itu perbuatan besar Tuhan. Mereka hanya mendengar dari leluhur mereka. Itu juga disampaikan oleh Gideon begini, ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Engkau menyertai kamu, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Jadi ini generasi yang hanya mendengar cerita perbuatan besar Tuhan, saudara. Kurang lebih miriplah dengan kita hari ini. Berapa banyak kita yang mengalami secara langsung perbuatan besar Tuhan? Berapa banyak orang Kristen yang hari ini hanya menjadi penonton, hanya mendengar, luar biasa ya keluarga ini diberkati, kita hanya menjadi penonton. Begitu juga dengan generasi ini. Tetapi ingat saudara, kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Tidak pernah dapat dibatasi oleh satu generasi apapun. Ketika Tuhan memilih bangsa ini, Tuhan berkomitmen dengan dirinya dan berjanji kepada dirinya sendiri bahwa Dia akan tetap menyertai bangsa pilihannya. Amin. Kita sebagai orang pilihan juga seperti itu. Seringkali kita mengalami saat di mana iman kita turun, tetapi Alkitab berkata suatu saat ketika seruan bangsa Israel itu sampai ke telinga Tuhan, Tuhan mengutus Gideon dan dia bilang begini, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saya ketika membaca ini saudara, ketika saya tahu konteksnya, saya agak tertawa saudara. Bagaimana mungkin seorang yang disebut gagah berani, sementara dia menggirik anggur aja bersembunyi. Dan Alkitab catat selanjutnya dia bilang begini saudara, ayat 15, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling mudah di antara kaum keluargaku. Kalau melihat sejarah, suku Manasye ini adalah anak dari Yusuf, saudara. Kalau kita lihat sejarahnya, ketika Yakub memberkati Efraim dan Manasye, seharusnya berkat sulung ini datang kepada Manasye, tetapi Yakub menyilangkan tangannya dan malah memberkati Efraim sebagai anak sulung, saudara. Artinya, suku ini adalah suku yang memang sudah didesain untuk jadi suku inferior, suku kecil, sesuai dengan rencana Tuhan. Tetapi tidak terbatas dari itu. Tuhan tidak tertarik dengan status kita dalam lingkungan sosial. Tuhan tidak tertarik dengan kemampuan kita. Bahkan Alkitab catat, dia bilang, aku adalah yang paling kecil di antara kaumku. Kalau kita lihat pola Tuhan, saudara, Tuhan senang memanggil orang yang terabaikan. Daud, dia paling kecil di antara saudaranya. Musa, anak yang terbuang, orang-orang yang terpinggirkan, yang terabaikan, saudara. Dia rindu, saudara, melihat orang-orang seperti ini. Alkitab katakan dalam Matius pasal 5, kalau nggak salah ayat 5, dia bilang begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang tidak berdaya, orang yang hanya berharap penuh kepada Tuhan. Artinya, saudara, ketika orang Kristen ada dalam posisi tidak berdaya dan yang paling lemah, maka disitulah perbuatan besar Tuhan akan dinyatakan dalam hidup mereka. Amin. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Gideon ini bukan siapa-siapa, tetapi Alkitab menyapa dia dengan pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan memberikan status ini kepada Gideon, tidak ada satupun yang dapat menyangkalnya. Ketika Tuhan bilang begini, keluargamu diberkati, anakmu pintar, suamimu menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik, anak-anak yang luar biasa. Ketika Tuhan bilang itu, saudara, tidak ada satupun yang dapat menyangkalnya, sekalipun fakta berkata lain, saudara. Suamimu akan jadi paling ganteng di matamu, sementara yang sekitar bilang suamimu paling jelek.
Istrimu akan jadi istri yang paling bijaksana, sementara di kata tetangga istrimu paling bodoh, paling lalot. Tapi ketika Tuhan bilang seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah mengimani perkataan Tuhan. Amin. Imani saja. Kalau Tuhan bilang keluargamu diberkati, keluargamu akan menjadi keluarga yang besar, imani, saudara. Ketika kita mulai belajar mengimani ini, apa yang terjadi dengan Gideon? Saudara, cerita Gideon sangat luar biasa. Dia bahkan mengalahkan, kalau nggak salah sekitar 13 ribuan, saudara. 13 ribuan tentara Midian hanya dengan 300 orang, saudara. Bayangkan 13.000 banding 300. Coba saudara bandingkan itu, berapa banding berapa? 13.000 berarti 300 itu harus jadi 4 kali. Berarti 1 banding 4 kurang lebih, saudara. Berarti orang Israel bisa mengalahkan 4 orang, saudara. Saya pernah menonton film Ip Man, saudara. Saudara tahu Ip Man? Ip Man itu Wing Chun, saudara, ahli Wing Chun. Dan dia benar-benar dalam sejarah, dia gurunya Bruce Lee, saudara. Dari dialah Bruce Lee mengembangkan pukulan apa namanya, saya lupa aliran Bruce Lee apa. Bukan itu tujuannya, saudara. Ini Wing Chun ini, saudara, dia konon, saudara, bisa mengalahkan 10 orang sendiri. Sehingga ada dalam satu scene, saudara, satu scene film, saya menonton Ip Man ini sampai terakhir. Kalau nggak salah yang terakhir itu judulnya Ip Man Legacy, saudara. Bukan Ip Man lagi yang main, tapi sudah orang lain, saudara. Ada satu film, saya lupa di bagian di film yang keberapa, saudara. Muridnya ini nakal, saudara. Kemudian dia cari onar dengan preman-preman sekitar. Terus muridnya ini ditangkap, saudara. Muridnya ditangkap, terus dia panggil murid-murid yang lain. Terus muridnya bilang ini, "Guru, benarkah engkau dapat mengalahkan 10 orang sendirian?" Gurunya bilang, "Nanti kita lihat saja kejadiannya." Dia terkenal dengan itu. Iman ini terkenal dengan kemampuannya bela diri, saudara. Dengan kata saya mau katakan begini, berarti orang Israel dengan 300 orang ini bisa mengalahkan kurang lebih 13 ribuan orang Midian. Itu luar biasa, saudara. Di masa itu, apa sih senjata paling keren? Senjata paling keren di masa itu paling panah atau peluru lontar atau bahkan tombak atau pedang, saudara. Kalau sudah nggak ada, bahkan dalam kejadian tertentu kalau perang-perang mereka ikat tangan mereka di pedang supaya biarpun tangan sudah nggak bisa megang, masih mengayun-mengayun. Dalam satu ketika Daud berperang, Alkitab catat bahkan tangannya tidak bisa lepas dari pedang, saudara. Itu orang Israel kalau berperang sampai seperti itu, sampai mereka sudah berpikir medan perang ini nggak ada akhir, saudara. Nah, kita melihat kejadian ini bahwa ketika Tuhan memilih seorang Gideon untuk membebaskan bangsa Israel, bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, saudara. Ingat, saudara, pembebasan Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Pemeliharaan Tuhan, perbuatan besar Tuhan tidak akan pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Siapapun yang Tuhan utus untuk memberkati saudara, hamba Tuhan manapun yang Tuhan utus untuk mengembalakan, menjemaatkan ke saudara, jangan pernah melihat sosoknya, tapi lihat Tuhan di balik itu, saudara. Mungkin hari ini Tuhan kita hanya menjadi pendengar, kita hanya menjadi penonton bagi perbuatan besar Tuhan yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Tapi cepat atau lambat, ketika tiba masanya, saudara, kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati perbuatan besar Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Belajar dari Gideon, saudara. Mungkin selama ini kita merasa kita adalah seorang yang bukan siapa-siapa, kita inferior. Saya ini tidak tahu apa-apa, Tuhan. Bahkan dalam pelayanan gereja, bahkan dalam jemaat, saya ini bukan siapa-siapa. Saya terabaikan, bahkan seringkali pendeta lupa jabat tangan sama saya. Kalau saudara masuk di gereja besar, bahkan ada pendeta yang tidak kenal jemaatnya, saudara. Tidak kenal. Kalau jemaat sudah ratusan ribu, saudara, mega church seperti yang di Filipina itu, apa, Joseph Prince, mega church seperti orang-orang hebat, itu sudah, bahkan dia mungkin nggak kenal, saudara. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tidak mengenal kita. Dia mengetahui kadar kita. Mungkin hari ini kita belum memahami potensi kita, kita belum memahami kemampuan kita, kita belum memahami kadar kekuatan kita. Tapi ingat, akan tiba waktunya ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memulihkan keluarga kita, Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita. Tetapi satu saja yang harus kita percaya, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, bahkan pemeliharaan Tuhan tidak pernah usang oleh waktu, saudara. Dia memelihara kita, dia bahkan menyediakan berkat jauh sebelum kita meminta, saudara.
Makna providensia itu seperti itu, saudara. Makna pemeliharaan Tuhan ialah menyediakan sebelum kejadian, saudara. Dia melihat pro itu artinya pra, saudara. Sebelum dia menyediakan semua, providen itu viden artinya melihat, artinya dia melihat bahkan sebelum terjadi, saudara. Dia memelihara kita, dia menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin hari ini kita berpikir, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan masa depan kita? Gideon bahkan dia tidak tahu dia akan menjadi hakim, saudara. Dia hanya melakukan rutinitas setiap hari dalam ketakutan. Tapi ketika tiba waktunya, Tuhan sepakat dengan dirinya untuk memilih Gideon. Maka ketika tiba waktunya, Gideon ini yang paling kecil, yang paling muda dari suku yang terabaikan, dia menjadi penyelamat bangsa Israel. Kurang lebih selama 40 tahun dia memimpin bangsa Israel, saudara. Itu bukan hal yang mudah. Dipanggil masih muda. Saya ingat, saudara, dulu saya pernah muda. Saudara harus percaya, saya pernah muda, saudara. Saya bukan langsung tua seperti ini. Saya ingat tahun 2010, itu waktu 2010 berarti sekitar 15 tahun yang lalu, berarti sekitar 25 tahun, saudara, umur 25. Saya dipanggil Tuhan untuk mengajar. Di depan saya ada orang tua, gembala-gembala yang sudah puluhan tahun, saya mengajar mereka. Saat itu saya melihat siapa saya ini. Saya dari keluarga bukan siapa-siapa. Saya dari keluarga yang mungkin terabaikan. Orang tua saya juga nggak miskin-miskin amat, nggak kaya-kaya amat, saudara. Kadang miskin, kadang juga miskin sekali. Tetapi dalam kehidupan ini saya pernah merasakan bagaimana dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan di masa muda, saudara. Umur 15 tahun saya sudah jadi pelayan altar di atas mimbar, saudara. Bukan pelayan altar cadangan, saudara. Inti, saudara, 15 tahun. Saya pemain musik di atas, dengan bangga melayani Tuhan tanpa bayaran, tanpa apa, saudara. Bangga sekali, saudara. Masih muda, anak masih muda. Kalau saya lihat anak 15 tahun sekarang sudah duduk ngerokok. Wah, kalian menyanyiakan potensi masa muda. Bersyukur, saudara, saya ada hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Bangga kalau masih muda dipanggil Tuhan. Coba kita lihat kehidupan kita hari ini. Mungkin kita dipanggil Tuhan di umur-umur seperti ini untuk melayani Tuhan. Tapi ingat, saudara, bukan waktunya, bukan tempatnya, bukan siapanya. Tetapi ketika Tuhan memanggil, maka waktu itu juga Tuhan memelihara kita dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Gideon yang awalnya bukan siapa-siapa, tiba-tiba di hadapan Tuhan menjadi pahlawan yang gagah berani. Dan benar, ketika Tuhan berjanji, dia akan setia. Dia akan setia dalam hidup kita. Amin. Sekalipun seringkali kita manusia, setia kita hanya bertahan 1 menit, saudara. Mungkin waktu ibadah iman kita menggebu-gebu. Keluar ibadah sudah, bukan menggebu-gebu tapi mendebu-debu, saudara. Kita menjadi orang yang suka mengeluh, kita menjadi orang yang suka berpasrah diri. Tetapi saudara, kita adalah pahlawan yang gagah berani. Kita orang yang hebat. Tuhan akan melakukan perbuatan besar dalam hidup kita, dan dia akan memelihara kehidupan kita sampai di mana kita hidup dan melayani di dunia ini, saudara. Amin. Kita tidak tahu masa hidup kita, saudara. Zaman sekarang anak masih muda, lulus SMA meninggal. Ada orang tua yang sudah puluhan tahun stroke, nggak meninggal, saudara. Anak masih muda tiba-tiba meninggal, saudara. Itu misteri yang tidak terpecahkan sampai hari ini, yang tidak bisa diakali oleh manusia, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya menonton film lama, saudara, yang diperani oleh Arnold Schwarzenegger, saudara. Judulnya The Sixth Day, saudara. Itu film lama, itu waktu saya SMP kan. Cerita ini menceritakan tentang cloning manusia, saudara. Saya bilang ini luar biasa kalau dia terjadi, saudara. Maka manusia bisa mengakali kematian. Tetapi sampai hari ini itu misteri yang tidak terpecahkan, saudara. Misteri yang hanya Allah tahu kapan kita meninggal. Saya saking takutnya dengan misteri ini, saudara. Setiap anak saya sakit, istri saya sakit, saudara, saya ketakutan. Ketakutan bukan karena apa? Bagaimana mungkin dalam sekian waktu itu tiba-tiba istri nggak ada, suami nggak ada. Saya sudah pernah melihat secara langsung di mana keadaan tadinya hari Minggu masih sehat, hari Selasa sudah nggak ada, saudara. Istri saya, saudara, kalau di rumah, kalau dia cuma sakit, dia sudah mengeluh sakit terus nggak bisa bergerak. Saya sudah bingung, saudara. Saya harus cepat-cepat bawa dia ke puskesmas karena dia nggak boleh sakit di rumah. Kalau istri sakit, apalah daya kita suami-suami, betul? Yang nyiapin sarapan siapa? Kewalahan, saudara. Apalagi anak saya 2 yang sekolah, 1 masih kecil, langsung sakit kepala saya. Langsung cepat-cepat cari pertolongan.
Ada banyak hal yang membuat kita merasa kita lemah, saudara. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan mampu melakukan perbuatan yang besar dan mampu memelihara kita dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara, kebenaran firman Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Hidup kita hanya karena oleh penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita menjadi Gideon-Gideon yang memuliakan Tuhan, yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tepat waktu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam tekanan, dalam ikatan, bahkan dalam perbudakan dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, kiranya kebenaran firman Allah dapat menjadi berkat bagi kita, tertanam di tanah hati kita yang paling baik. Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita akan berdoa.